Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dimanapun kalian berada selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat dalam mengikuti pembelajaran. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar materi tema 9 subtema 1 pembelajaran 4. Pada pembelajaran yang lalu, kita telah mengetahui jenis-jenis sumber daya energi. Kita pun seharusnya makin tahu dan makin bijak memanfaatkan sumber daya energi yang ada. Kita sebagai warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban termasuk dalam hal pemanfaatan sumber daya energi. Hendaknya antara hak dan kewajiban dapat dilakukan secara seimbang. Kebanyakan sumber energi yang kita gunakan tidak dapat diperbarui. Oleh karena itu, kita harus mempergunakannya sehemat mungkin. Apabila kita hemat menggunakan energi, kita pun akan menghemat biaya. Contoh energi yang perlu kita hemat penggunaannya adalah listrik. Listrik merupakan energi yang tidak dapat dilihat, namun dapat kita rasakan manfaatnya. Listrik sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Pada saat ini, listrik sangat berperan dalam membantu berbagai aktivitas manusia sehari-hari. Untuk mendapatkan listrik, manusia harus bersusah payah membuat berbagai macam pembangkit listrik. Contoh pembangkit listrik antara lain: yang pertama, pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Yang kedua, pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Yang ketiga, pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. Dan setiap pembangkit listrik ini memerlukan biaya yang sangat besar dalam pembangunannya. Oleh karena itu, kita harus berhemat dalam menggunakan listrik. Anak-anak hebat, keberadaan listrik juga memakan biaya yang sangat tinggi. Kita harus membayar biaya pemasangan listrik di rumah dan harus membayar biaya penggunaan setiap bulannya. Semakin boros menggunakan listrik, maka akan semakin besar pula beban biaya yang harus dibayar. Oleh karena itu, mulai sekarang dan seterusnya, marilah kita berhemat listrik dengan cara seperti berikut. Yang pertama, tidak menyalakan lampu pada siang hari. Yang kedua, menyalakan lampu hanya jika diperlukan saja. Yang ketiga, lampu dinyalakan maksimal 10 jam setiap hari. Yang keempat, mematikan peralatan elektronik jika tidak digunakan. Dan yang kelima, menggunakan listrik seoptimal mungkin. Sumber-sumber energi yang ada di Indonesia yang menyangkut kepentingan orang banyak dikelola oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran atau kesejahteraan rakyat. Contohnya minyak bumi, batu bara, gas, dan air. Setiap warga negara juga memiliki kewajiban untuk memanfaatkannya dengan bijak dan hemat. Berikut ini kewajiban terhadap sumber energi. Setiap orang memiliki tanggung jawab dan kewajiban yang besar terhadap lingkungan dan sumber energi. Setiap aktivitas manusia memiliki pengaruh yang besar terhadap lingkungan. Manusia dan lingkungan memiliki hubungan yang sangat erat satu sama lain. Artinya, apa yang dilakukan manusia akan berpengaruh kepada alam. Oleh karena besarnya pengaruh manusia terhadap alam, maka manusia berkewajiban menjaga alam dengan baik.
Berikut kewajiban manusia dalam menggunakan sumber energi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menghemat energi dengan menggunakannya seperlunya. Yang kedua, memanfaatkan teknologi dan peralatan yang ramah lingkungan. Yang ketiga, menjaga dan melestarikan alam untuk menjaga ketersediaan sumber energi. Yang keempat, melakukan reboisasi untuk menjaga ketersediaan sumber air. Dan yang kelima, menggunakan energi alternatif seperti energi angin, air, atau matahari untuk menggantikan energi yang tidak dapat diperbarui. Hak memanfaatkan sumber energi. Setiap orang memiliki hak yang sama untuk menggunakan energi agar dapat menunjang kegiatannya sehari-hari. Untuk hal-hal tertentu, setiap orang pun berhak mengelola energi. Hak mengelola energi diperbolehkan selama tidak melanggar undang-undang dan merugikan orang lain. Jika hak dan kewajiban terhadap sumber energi telah dijalankan dengan baik, manfaat sumber energi pun dapat kita rasakan dengan baik pula. Kewajiban kita sebagai manusia tidak hanya pada sumber daya alam, namun juga terhadap lingkungan alam secara keseluruhan. Hal tersebut dikarenakan manusia dan lingkungan memiliki keterkaitan yang sangat erat. Salah satu kewajiban manusia adalah menjaga lingkungan alam. Apa yang terjadi jika manusia tidak melaksanakan kewajiban tersebut? Untuk mengetahui hal tersebut, kita bisa melakukan wawancara kepada orang-orang yang ada di lingkungan sekitar kita. Bisa keluarga kita, kerabat kita, tetangga kita, atau saudara kita yang lain. Dari hasil wawancara tersebut, tentu banyak sekali jawaban yang kita peroleh. Untuk memudahkan kita dalam menyimpulkannya, terlebih dahulu kita harus mengetahui informasi utama dari hasil wawancara tersebut. Suatu informasi dapat kalian ketahui dengan menemukan ide pokok atau inti pembahasan. Selain itu, informasi juga dapat kalian ketahui dengan mengajukan beberapa pertanyaan 5W1H. Apa saja pertanyaan 5W1H itu? Pertanyaan tersebut meliputi siapa atau who, apa atau what, kapan atau when, mengapa atau why, di mana atau where, dan bagaimana atau how. Sama halnya dengan teks biasa, pada hasil wawancara juga terdapat ide pokok. Ide pokok merupakan masalah utama yang dibahas atau diungkapkan dalam wawancara. Dalam wawancara, ide pokok terdapat pada jawaban dari narasumber. Ide pokok diperjelas oleh kalimat penjelas yang menjelaskan informasi pokok dalam wawancara. Sekarang tugas untuk kalian, lakukan wawancara kepada orang-orang yang ada di sekitar kalian mengenai kewajiban kita terhadap lingkungan alam. Kemudian kalian tuliskan hasilnya pada tabel laporan hasil wawancara berikut ini. Nah, kalian bisa menuliskan laporan seperti pada gambar, kemudian tanggal wawancaranya. Kapan kalian melaksanakan wawancara, kalian tulis di situ. Kemudian narasumber. Siapa sajakah narasumber yang akan kalian wawancarai pada wawancara mengenai kewajiban terhadap sumber energi? Kemudian kalian tulis pertanyaan dan jawaban dari narasumber. Mudah bukan anak-anak hebat? Selamat mencoba. Sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.